selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Perdi Tumanggar dengan NIM 52330031. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas proyek saya mata kuliah Sistem Proteksi dan Relay. Nah, sebelum masuk ke video pembahasannya, di sini saya akan membangun, yaitu mempraktikkan langkah demi langkah bagaimana membangun single line diagram dan melakukan analisis aliran daya hingga koordinasi proteksi overcurrent relay atau OCR pada software ETAP. Nah, baik, sebelum kita melakukan merangkai, sistem yang akan kita bangun memiliki beberapa komponen. Nah, untuk komponen-komponennya dapat kita lihat di layar. Nah, oke, baik. Di sini kita akan melakukan merangkai. Nah, yang pertama itu kita tambahkan panel grip sebagai supply dari PLN. Dan ini ada, kita langsung tarik aja, lalu kita letakkan di tengah. Baru setelah itu kita ambil busbar. Nah, di sini nanti kita rapikan. Baru kita ambil lagi trafo. Nah, di sini kita pakai dua winding transformer. Nah, setelah itu kita ambil bus lagi. Nah, di sini kita akan hubungkan terlebih dahulu dari panel grid ini ke busbar dengan cara kita klik ujungnya. Baru setelah itu kita hubungkan lagi dari busbar ini ke trafo. Oke. Ini busbarnya dari trafo juga kita hubungkan ke busbar. Nah, oke, setelah itu, setelah kita hubungkan ke busbar, lalu kita masuk ke CB, yaitu circuit breaker. Kita pakai yang high voltage circuit breaker yang ini. Kita tarik aja, lalu kita masukkan sini. Nah, sebelum kita masukkan ke CB, terlebih dahulu kita menggunakan CT, yaitu current transformator. Sebelum masuk ke CB ini, di sini kita sambungkan dari busbar ini ke CT terlebih dahulu. Itu dengan kita tarik ujungnya, lalu kita tempel. Nah, setelah itu kita dari CT ini kita sambungkan lagi ke CB ini. Oke, setelah ini lalu kita butuh busbar lagi. Oke, di sini kita buat busbar. Kita panjangkan dulu. Lalu kita hubungkan. Nah, setelah ini baru kita tambahkan CT lagi. Kita tambahkan CT lagi, lalu kita hubungkan dari CT ini ke busbar. Nah, setelah CT baru kita masuk lagi ke CB, yaitu circuit breakernya. Kita tambahkan lagi CB, oke. Lalu di sini kita hubungkan. Setelah itu kita pakai busbar lagi sebelum dia menuju ke beban. Kita pakai busbar lagi. Oke. Lalu kita hubungkan. Nah, setelah ini baru yang terakhir di sini kita masukkan beban atau bebannya. Mana bebannya? Beban.
yang dia logo ini. Kita pakai yang static load, kita tarik dan lalu kita hubungkan dari bus bar ini ke beban load. Oke, ini adalah komponen-komponen utama dalam rangkaian kita. Baik, setelah komponen utamanya sudah terpasang, maka di sini kita akan menambahkan sistem proteksi relay OCR-nya. Nah, di sini kita tambahkan OCR ya. OCR. Nah, ini open car relay-nya kita tarik. Nah, kita butuh 2. Sini kita tarik lagi, satu lagi. Nah, setelah itu kita hubungkan dari CT ke OCR-nya. Nah, karena tidak mungkin si OCR ini langsung masuk arus besar ke OCR, karena bisa dapat merusak si OCR-nya. Maka kita pakailah CT, dimana CT ini akan menurunkan arus yang besar menjadi arusnya yang lebih kecil, karena si OCR ini biasanya dia hanya menerima arus sekitar 1-5 ampere. Nah, di sini kita langsung hubungkan, yaitu kita klik dari si OCR-nya ke CT. Ini juga kita hubungkan. Oke, setelah komponen semuanya kita rangkai, lalu kita masuk ke bagian menyeting parameter-parameter di setiap komponen. Nah, yang pertama itu kita setting di panel grid, kita klik 2 kali. Terus untuk namanya kita buat jadi PLN. Lalu untuk di bagian ratingnya, di sini kita tegangannya dari grid tadi, yaitu kita buat dari sini kita buat jadi 33 kV. Lalu untuk source circuitnya, nah di sini ada megavolt ampere source circuit. Nah di sini batas hubung singkatnya di sini kita buat jadi 100. Lalu untuk XR-nya di sini kita buat 99. 9-nya 5 kali. Oke, untuk yang lainnya mengikuti. Setelah itu kita klik OK. Nah, lanjut kita masuk ke bagian trafonya. Di sini kita klik trafo, kita klik 2 kali. Lalu untuk namanya kita buat jadi trafo. Lalu kita pergi ke ratingnya. Nah, di sini karena kita di sini menggunakan trafo step down, jadi di sini primernya itu tetap 33, baru masuk ke sekundernya kita buat di sini jadi 11 kV. Baru untuk MVA nya untuk yaitu power ratingnya di sini kita buat berapa daya yang bisa dipikul oleh si trafo ini, kita buat 20. Baru masuk ke, kalau sudah selesai baru kita masuk ke impedansi. Nah di sini persentasenya di sini positif, di bagian positif kita buat jadi 50. Baru untuk XR nya sama, yaitu 9 5 kali 1 2 3 4 5. Baru untuk giro nya di sini juga kita buat 50, nanti akan mengikuti. Setelah itu kita klik OK. Nah di sini untuk masuk ke bagian bawahnya itu CT nya, kita klik 2 kali. Nah di sini untuk namanya kita tidak usah ganti. Sini kita klik rating. Nah di sini kita
untuk CT-nya di sini kita menggunakan di bagian primary kita pakai 100. Di sini rasionya kita pakai 100:1. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk OCR-nya ini nanti kita setting setelah kita menjalankan simulasi aliran dayanya. Nanti setelah kita tahu berapa arusnya, baru kita memakai acuan dari arusnya ini berapa nanti untuk menyeting si OCR-nya. Nah, di sini kita langsung lanjut masuk ke GB1. Kita klik 2 kali, dan di sini untuk namanya kita biarkan saja, baru kita masuk ke rating. Nah, untuk ratingnya di sini kita pakai, karena di bus 2 ini 11 kp, maka di CB nya kita buat jadi 12 kp. 12. Nah, baru untuk 12 kp, oke. Baru untuk ke minimum delay-nya di sini kita buat jadi 0,1. Nah, minimum delay ini dia akan kinerja waktu CB ketika si relay untuk memerintahkan CB untuk trip. Maka di sini kita buat jadi 0,01. Nah, setelah itu kita klik OK. Baru setelah itu masuk ke CT lagi, CT yang kedua. Kita klik 2 kali. Dan kita masuk ke rating. Nah, untuk CT-nya di sini kita pakai 100:2. 100 di sini kita buat jadi 2. Lalu kita klik OK. Lalu masuk kita ke GB yang ketiga ini. Kita klik 2 kali. Untuk ratingnya sama. Di sini kita buat, karena di bus 3 nya 11 kV, maka di CB di sini kita buat lebih besar, yaitu 12 kV. Nah, untuk minimum delay-nya sama juga 0,01. Lalu kita klik OK. Nah, untuk yang load ini kita klik 2 kali. Di sini kita buat namanya itu beban. Baru kita klik loading. Dan di sini kita buat ini pas ya 11 kV. Di sini MVA-nya kita buat jadi bebannya jadi 7,74 megavolt ampere. Lalu kita klik OK. Nah, oke, setelah kita isi setiap parameter di setiap komponen, maka di sini kita akan menjalankan untuk simulasi aliran dayanya. Nah, untuk menjalankan simulasi aliran dayanya, di sini kita klik yang ini, yang load flow, kita klik. Nah, sebelum kita untuk menjalankan run load flow ini, kita di sini kita akan menyeting yang ini menjadi ke arus, yaitu kita pakai yang ampere. Nah, setelah ini kita sudah setting pakai ampere, baru di sini kita klik run load flow. Di sini ada error pada trafo, yaitu positive sequence X per errornya itu 0. Oke, di sini kita pergi ke trafo, kita klik ke trafo, kita ke impedansi, kita ke X per R-nya. Nah, di sini kita pakai 95 kali. Baru untuk zero-nya kita buat juga 9. 9-nya 5 kali. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita akan untuk menjalankan simulasinya lagi. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa
arus beban yang masuk itu setelah trafo melewati CT, melewati bus sampai ke beban, dia konstan, yaitu sekitar 398,8 ampere. Nah, di sini karena ini rangkaian seri, maka arusnya itu sama. Nah, di sini terjadi jatuh tegangan atau voltage drop akibat hambatan dalam trafo ini, yaitu sekitar 10,8 kV, yaitu sebesar 1,82% untuk jatuh tegangannya. Nah, di sini kita melihat bahwa arus yang sampai ke beban itu yaitu sekitar 398,8 ampere. Nah, nilai inilah yang akan kita pakai, yaitu nilai normalnya ini, yaitu sekitar 398,8 ampere ini kita akan jadikan sebagai acuan penting, yaitu untuk menentukan nilai batas kerja atau pick up current yang nantinya pada relay OCR kita nantinya. Nah, oke. Setelah ini adalah dalam keadaan aliran daya. Kita tahu bahwa di sini ada arusnya, yaitu sekitar 398,8 ampere. Nah, setelah ini kita masuk ke untuk menyeting parameter OCR-nya. Di sini kita klik lagi ke logo pensil, kita klik edit. Nah, baik, untuk menyeting parameter OCR-nya, nah di sini kita klik 2 kali. Nah, baru kita masuk ke bagian OCR. Nah, di sini terlebih dahulu kita masuk ke library untuk melihat mereknya. Itu di sini kita pakai Alstom. Itu Alstom, dan untuk modelnya itu P120. Ya, kita pakai yang Alstom P120 dan fungsinya itu over current. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini untuk kurva type atau tipe kurvanya, di sini kita pakai yang IEC standar inverse. Nah, untuk pick up range-nya yaitu di sini kita pakai yang 0,1 sampai 25. Nah, lanjut kita ke pick up-nya ini. Nah, untuk pick up-nya ini kita tahu bahwa nilai pick up-nya ini dapat kita hitung 1:2 dikali arus beban penuh, dimana arus beban penuhnya tadi yaitu 398,8 ampere dibagi 100, karena rasio ratingnya tadi 1:100. Nah, di sini kita coba kalikan, yaitu 1,2 dikali arus beban penuhnya tadi yaitu sekitar 398,8 dibagi 100, maka hasilnya 47,856. Nah, ini untuk arus pick up-nya di sini kita pakai yang 4,7856. Nah, untuk time delta-nya di sini kita pakai 1:2. Nah, setelah itu untuk instantaneousnya di sini kita nonaktifkan. Nah, oke, kalau sudah semua baru kita klik OK. Oke, lalu kita lanjut ke OCR yang kedua ini. Caranya sama juga, yaitu kita klik, lalu kita pergi ke OCR, baru kita ke library. Untuk mereknya yaitu sama, kita pakai Alstom dan tipenya P120 dan fungsinya overcurrent. Terus kita klik OK. Nah, baru untuk tipe kurvanya di sini kita pakai IE sama juga,
YC standar inverse. Nah, baru untuk pick up range-nya di sini kita pakai 0,1 sampai 25. Baru untuk arus pick up-nya itu sama juga seperti yang setting pick up di overcurrent relay yang sebelumnya, yaitu karena yang di sini kita pakai setting tadi 100/2 atau 50/1, maka di sini kita pakai yaitu 1,2 berarti di sini kita pakai 1,2 dikali arus beban penuhnya tadi, yaitu sekitar 398,8 dibagi, karena yang untuk yang ini tadi rasionya kita pakai 100/2 kita pakai 2/100 ataupun 50/1, maka di sini kita bagi 50 bagi 50, maka hasilnya itu sekitar 9,5712. Maka ini adalah nilai arus pick up-nya yang kita masukkan di sini. Nah, untuk tempelnya di sini kita pakai 0,05. Kalau sudah semua, lalu di sini kita klik langsung saja oke. Nah, di sini kalau sudah kita setting parameternya, lalu di sini untuk kita coba apakah relay ini bekerja atau tidak. Di sini kita beri arus gangguan. Nah, caranya itu kita klik yang start protection coordination, kita klik, lalu kita beri fault insert, yaitu arus gangguan, yaitu petir. Kita beri gangguan di bus 4, yaitu menuju ke beban. Nah, di sini kita buat aja arus gangguan. Lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, oke, karena CB-nya tidak trip, berarti ada yang salah, kita perbaiki lagi. Kita pergi ke OCR-nya, kita klik 2 kali, lalu kita cari ke, nah untuk outputnya ini kita klik add. Nah, untuk settingannya ini kita biarkan saja, baru kita pergi ke interlock, kita klik add. Nah, untuk di sini kan kita untuk yang untuk yang OCR ini, yang relay 5 ini kan fungsinya itu untuk memerintah trip yang CB1. Berarti kita klik output, terus di sini kita klik add. Nah, untuk interlocknya kita klik add. Nah, di sini tadi kan untuk yang relay 5 ini fungsinya itu untuk mentripkan si CB1, maka di sini kita pakai yang high voltage circuit breaker. Baru untuk device-nya CB1. Nah, di sinilah kita pakai yang CB1, karena di sini yang si relay ini akan memerintahkan trip di CB1. Tidak mungkin si relay ini memerintahkan trip yang di CB2 sini, padahal di sini ada OCR. Nah, terus di sini kita klik open. Lalu kita klik OK. Terus yang ke relay yang 6 ini sama juga, kita klik, berarti kita klik output, baru di sini kita klik add. Nah, di sini untuk device tipenya yaitu HVCB. Untuk tipenya di sini kita pakai yang CB2, karena yang di OCR ini akan memerintahkan si CB2 ini untuk trip jika terjadi gangguan. Nah, terus setelah itu kita actionnya kita open, lalu kita klik OK. Oke. Lalu di sini kita akan coba untuk deteksi gangguannya.
kita akan beri arus gangguan di bus 4 yang menuju ke beban. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pada saat terjadi gangguan, si CB2 ini trip dan arus gangguannya itu sebesar 1,875 kilo ampere dan tegangan yang di sini 0 volt atau mati total karena sirkuit breakernya sudah putus atau trip. Nah, untuk tapi kenapa di sini di CB1 ini malah trip, sedangkan gangguan kan di CB2 di bus 4, kenapa di sini trip? Nah, untuk ini kenapa di sini trip? Sini kita coba untuk lihat kurva TCC-nya. Nah, caranya itu di sini kita blok terlebih dahulu. Kita blok. Nah, baru kita masuk ke create start view. Kita melihat bahwa ini adalah garis panah, ini adalah arus gangguan. Nah, di sini kita tahu bahwa di garis hijau ini adalah yang dekat dengan gangguan. Ketika arus gangguan ini mengenai garis hijau ini, yaitu ketika tertabrak, maka di sini akan MCB akan relay OCR-nya akan memerintahkan circuit breaker untuk trip. Nah, di sini ada relay 6 OCR 1, itu yang paling bawah tadi. Maka di sini dia akan memberitakan si OCR yang paling bawah tadi trip, yaitu dengan waktunya itu di sini sekitar dia pada saat terkena gangguan, waktu dia untuk pada saat circuit breaker untuk trip yaitu sekitar 0,525 second. Nah, di sini juga yang di atas tadi kan dia kan jauh dari gangguan, berarti yang di atas ini dia masih dalam keadaan kondisi sehat, dimana dia di sini circuit breakernya masih dalam keadaan aktif gitu, ataupun tidak terjadi trip karena dia tidak menyentuh arus gangguan ini, tidak menyentuh di garis kurva yang warna biru ini. Makanya di kurvanya tadi di single SLD-nya tadi di sini dia tidak trip, berarti OCR kita terbukti bahwa dia selektif dalam menjalankan proteksinya. Karena pada saat terjadi gangguan yang terjadi pertama kali trip itu di bawah ini, yang dekat dengan gangguan, yaitu di garis warna hijau ini, yang paling bawah tadi, yang di bus paling bawah. Kalau kita di sini kita lihat yaitu rasionya 192 dan arus pick up-nya itu 9,51 dan time DL-nya 0,05. Maka dari percobaan untuk koordinasi proteksi pada simulasi kita ini, kita dapat menyatakan bahwa sistem proteksi relay OCR selektif dalam menjalankan sistem proteksinya. Karena di sini jika pada saat terjadi gangguan, kurvanya yang di bawah ini dia yaitu pada bus yang paling bawah terjadi saat gangguan, circuit breaker yang paling bawah trip, sedangkan yang lain yang jauh dari gangguan masih tetap aman ataupun masih tetap beroperasi. Oke, baru di sini ada juga keterangan, yaitu di sini juga ada keterangan. Nah, di sini juga ada keterangan yaitu 3 fase, yaitu arus gangguannya ketika terjadi gangguan arusnya itu melonjak mencapai 1,857 kilo ampere, yaitu gangguannya berada di bus 4, yaitu paling bawah tadi. Oke. Baik, demikianlah hasil perancangan atau simulasi koordinasi proteksi overcard relay yang telah saya rancang, di mana melalui pembuktian grafik TCC waktu tadi, sistem telah teruji mengamankan jaringan di tempat gangguan yang terjadi, dan jauh dari gangguan itu tetap berjalan ataupun tetap beroperasi. Nah, di situ sudah terbukti bahwa sistem proteksi yang saya rancang sudah selektif
untuk menjalankan prinsip kerja dari si relay. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.